semuanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih lanjut, perkenalkan nama saya Diah Ariwaning Rahayu dengan NIM 2020-1546 dan yang di sini yang terakhir ada Wulandari dengan NIM 2020-1557. Baik, di sini kita ingin membahas tentang fraud and forensic dalam praktik bisnis fraud and forensic audit. Tujuannya, dalam konteks ini, praktik bisnis yang bertanggung jawab dan etis menjadi penting dalam menjaga kepercayaan dan keberlanjutan perusahaan. Fraud forensic audit bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kecurangan dalam praktik bisnis dan pentingnya forensic fraud sebagai alat pendeteksi, pencegah, dan menangani kecurangan. Jenis-jenis kecurangan fraud forensik dalam praktik bisnis. Yang pertama, manipulasi keuangan. Yang kedua, pencurian aset. Yang ketiga, korupsi. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, pelanggaran etika bisnis. Yang keenam, penggelapan data. Yang ketujuh, penggelapan pajak. Dan yang terakhir, yang kedelapan, penggelapan kepatuhan regulasi. Faktor penyebab fraud forensik dalam praktik bisnis. Yang pertama, tekanan keuangan. Yang kedua, pelanggaran etika. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan yang efektif. Yang keempat, tidak ketahuan atau tidak pedulinya pihak pemangku kepentingan. Yang kelima, budaya organisasi yang buruk. Yang keenam, keterbatasan sistem pengendalian internal. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kesulitan keuangan pribadi. Langkah-langkah dalam investigasi fraud forensik. Yang pertama, perencanaan investigasi. Yang kedua, pengumpulan bukti. Yang ketiga, analisis bukti. Yang keempat, identifikasi pelaku. Yang kelima, pelaporan hasil. Yang keenam, tindakan penegakan hukum dan penegakan internal. Yang ketujuh, pencegahan dan perbaikan. Peran penting fraud forensik dalam bisnis. Yang pertama, deteksi kecurangan. Yang kedua, investigasi mendalam. Yang ketiga, bukti yang kuat untuk penuntutan. Yang keempat, pencegahan dan perbaikan. Yang kelima, mengembalikan aset yang hilang. Dan yang terakhir, yang keenam, membangun kepercayaan dan reputasi. Studi kasus. Satyam Computer Service adalah perusahaan layanan teknologi informasi terbesar di India yang terlibat dalam salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah India. Pada tahun 2009, pendiri Satyam, Ramalinga Raju, mengakui melakukan manipulasi akuntansi yang melibatkan kelebihan pendapatan, kelebihan kas, dan pembuatan dokumen palsu. Manipulasi ini dilakukan untuk menggembungkan kinerja perusahaan dan menipu investor. Skandal ini mengguncang pasar saham India dan mempengaruhi reputasi Satyam secara signifikan. Tantangan dan keberlanjutan fraud forensik. Yang pertama, kompleksitas kejahatan. Yang kedua, perubahan hukum dan peraturan. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Yang keempat, ketersediaan data. Yang kelima, kerahasiaan dan privasi. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Kesimpulannya, melalui pemahaman yang mendalam tentang kecurangan dan penerapan forensik fraud, diharapkan perusahaan dapat mengurangi kerugian finansial, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga reputasi yang baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.